Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmat Allah, rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih izinkan kita untuk sama-sama bersujud berjamaah dalam menunaikan sholat zuhur. Dan duduknya Bapak Ibu sekalian dalam majelis ilmu adalah duduk pengampunan dosa, duduk kehidupan yang akan diberikan sakinah. Orang yang duduk dalam majelis ilmu akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Orang yang duduk dalam kajian ilmu akan diberikan teman-teman malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat. Orang yang duduk dalam kajian ilmu akan diberikan rahmat bercurah-curah. Orang yang duduk dalam kajian ilmu rezekinya akan penuh barokah. Orang yang duduk dalam kajian ilmu nama-namanya dibanggakan oleh Allah di majelisnya yang lebih mulia. Dan apabila kajian ilmu sudah selesai, dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih membahas dosa besar bulan kemarin sampai nomor 4, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Yang ada konsekuensinya, pertama, bisa jadi murtad. Orang tidak sholat bisa murtad kalau tidak sholatnya, kata Imam Syafi'i, meniadakan kewajiban ataupun melecehkan. Alah, nggak penting tuh sholat. Tetangga sebelah tidak pernah sholat, duitnya banyak, itu murtad. Tapi kalau tidak sholatnya, dia malas, itu dosa besar dan wajib mengkodok. Dan ini adalah fatwa salafus soleh semuanya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Orang yang pernah ninggalin sholat dalam keadaan suci, dalam keadaan normal, maka wajib mengkodok, kata para ulama, sekalipun tidak sholatnya 50 tahun. Itu sudah kami sampaikan kitab-kitabnya bulan kemarin. Kecuali yang tidak mengkodok, wanita haid, wanita nifas, anak kecil, orang gila, sama orang baru masuk Islam atau mu'allaf. Hadirin, kita masuk selanjutnya pada pembahasan dosa besar nomor 5. Nomor 5 adalah dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullah, yaitu tarkuz zakah atau man'uz zakah, tidak mau bayar zakat. Nih, al-kabiratul khamisah, dosa besar kelima, man'uz zakah, tidak bayar zakat. Hadirin, perlu dipahami, harta yang dimiliki oleh seorang muslim, yang kerja keras Anda, yang berbisnis Anda, yang bekerja Anda, tapi kalau harta Anda yang mengendap, ya contohnya zakat mal, harta Anda mengendap di ATM sebanyak 85 gram emas, dikonversi dengan harga segitu, sekitar 150 jutaan ke atas. Mengendap selama setahun, ini duit-duit saya Ustadz. Betul. Tapi ketika Anda menjadi hamba Allah, wajib itu dari 150 jutanya kena 2,5%. Keluarin tuh 2,5%-nya, bukan milik Anda lagi. Dan itu berlaku sepanjang tahun. Selama uangnya masih ada nisab 150 juta atau dikonversi harga emas 85 gram berapa sih Pak? Emas sekarang 1,9 1 gramnya. Dikali 85 berapa? Ya sekitar itu deh, 170 jutaan kurang lebih. Jadi hadirin, ya kalau ada orang yang dia hartanya, ini yang bulan kemarin, ya, hartanya ada setara dengan harga emas 85 gram, ya, nisabnya ini, ya nisabnya 85 gram emas murni, dan sudah masuk 1 haul atau 1 tahun,
ini wajib dikeluarkan 2,5%. Ya, wajib itu. Ustadz, yang kerja saya, yang bisnis saya, duit saya ada 1 miliar. Masa iya sih 25 jutanya untuk orang lain? Betul. Orang lainnya adalah diantaranya yang paling gampang fakir, miskin. Dan ketika dari 1 miliar berkurang 25 juta dikeluarkan untuk apa? Zakat. Masih ada 900 sekian juta. Tetap kena terus setiap tahunnya. Sampai nilainya berkurang dari nilai di bawah 85 gram emas. Hadirin, kita lihat sekarang ancamannya. Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan ayatnya pada Ali Imran 180. Ini kita bawakan dulu Ali Imran 180-nya, nanti baru ancaman yang lain. Wala yahsabannalladzina yabkhalun bima atahumullahu min fadlih. Kata Allah, jangan mereka itu menyangka, kata Allah, jangan sekali-kali mereka mengira karena kebakhilan mereka dari harta yang Allah berikan, huwa khairal lahum, itu jadi kebaikan bagi mereka. Awas, jangan menyangka gitu. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu sangat buruk bagi mereka di akhirat. Harta yang tidak dizakatkan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang tidak dizakatkan akan dikalungkan nanti di lehernya. Kalau berupa emas perak nggak terlalu apa, tapi kalau ontak, kalau kambing, kalau sapi, ontaknya udah sampai 40 ekor, 25 ekor, sapinya 25 ekor, wajib keluar 1 ekor. Itu nggak dikalung, nggak dizakatkan, di akhirat dikalungkan seperti itu. Ya. Tapi hadirin, ada lagi ancaman nih. Dan ini ancaman untuk orang beriman yang tidak bayar zakat. Ini ayatnya cuma 1. Ayat yang berbicara tentang setrika di akhirat. Ada orang disetrika jidatnya, punggungnya, lambungnya, gara-gara dia tidak bayar zakat. Coba kita lihatkan ayatnya. Yaitu pada surat At-Taubah, surat ke 34-35. Surat ke, maksud saya, At-Taubah surat ke-9 ayatnya 34-35 tuh. 34-nya kita ambil penggalan terakhir saja. Ya, kata Allah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang mereka memendam emas peraknya, tidak dikeluarkan zakatnya, kata Allah. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, yang mereka punya emas, punya perak, punya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang sangat pedih. Apa siksanya? Ayat ini cuma 1 dalam Al-Quran. Ancaman setrika bagi orang Islam yang tidak keluarkan zakat. Apa? Ayat 35-nya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu harta yang mereka tidak keluarkan zakatnya dibakar di neraka jahanam. Fatukwa, maka disetrika. Biha jibahuhum, dengan hartanya tadi yang tidak dikeluarkan zakat, disetrika di api neraka jahanam, dibakar di api neraka jahanam, dijadikan setrikaan, disetrikalah jidatnya, keningnya orang Islam yang tidak bayar zakat. Wajunubuhum, lambungnya disetrika. Wazuhuruhum, dan punggungnya. Sambil Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum, ini loh harta yang kamu simpan-simpan tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu, rasakan, kata Allah, ma kuntum taknizun, dari harta yang kalian simpan-simpan hanya untuk diri kalian saja. Hadirin, kita memang ada peraturan dari Allah. Kalau harta Anda di bawah 85 gram emas dikonversi ke rupiah cuma 100 juta, itu belum kena. Dengan harga emas hampir 2 juta sekarang, itu nggak kena. Uang ada Ustadz di ATM saya 50 juta, nggak kena.
Tapi kalau di atas itu 200, 300, setiap tahun wajib kena. Kecuali rumah, kendaraan yang dipakai itu tidak kena zakat. Hadirin, zakat yang paling murah, yang paling gampang, ada orang rumah mewah, mobil harga miliaran orang Islam. Ada zakat yang sangat sederhana, Pak. Setahunnya cuma seharga 50.000. Kalau diwajibkan oleh Allah setiap bulan pun kayaknya mampu, Pak. Apa namanya? Zakat fitrah. Ini kan cuma 3,5 liter aja, 3,5 liter beras. Ini wajib tiap tahun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita keluarkan fitrahnya cuma 3,5 liter. Yang kedua, ini lumayan, zakat mal bagi yang punya harta. Kalau zakat fitrah tadi, orang yang di rumahnya ada beras sekarung aja, kerjanya serabutan, tetap wajib keluar zakat. Sekalipun kategorinya dia dapat dari zakat orang lain juga. Sementara zakat mal, ini yang tadi. Ya, harga 85 gram emas dikonversi ke rupiah, silakan dihitung, kurang lebih 170 juta. Ini kena setiap tahun. Sampai berkurang dia. Kalau tinggal 100 berapa juta, 130 tidak kena. Yang ketiga hadirin, zakat niaga. Zakat perdagangan juga wajib. Ya, zakat perdagangan hadirin, itu kalau modalnya ada dari modal 85 gram emas. Berarti sekitar 170-an juta. Modalnya itu. Sekarang kalau modalnya 1 miliar, kena itu. Dan yang wajib, kalau keuntungan mah nggak dihitung. Orang ada untung nih 50 juta. Bayar karyawan ke sana kemari sebulannya. Ya, kemudian tinggal uang 10 juta. 10 jutanya dipakai untuk bayar listrik, gini gitu, habis. Ya udah, nggak kena zakat. Tapi setiap tahun kena dari zakat perdagangannya, bukan dari hasil, Pak. Bukan dari untungnya. Kalau untungnya nggak ada. Setahun itu dia nggak ada untung, cuma muter apa tuh cash flow-nya cuma gitu aja, muter gitu aja. Tetapi dihitung dari apa? Dihitung dari benda yang dijual. Contoh, dia menjual benda elektronik, kipas angin, air condition, LED, ya, kemudian kompor gas, gini gitu. Dihitung semuanya, itu yang dikeluarkan zakat. Hadirin, ada jamaah kita, dia bisnisnya jual Ferrari terbaru. SF90 15 miliar, Lamborghini yang 13 M, Aventador terbaru, dia jualnya juga McLaren, Porsche, kemudian mobil-mobil semacam itu. Saya datang ke showroomnya itu, pernah diajak oleh satu jamaah. Ya, paling murah itu di showroomnya harganya Mercy G-Class itu yang 8M, yang kotak gitu. Hadirin, Ustadz, tahun ini Ustadz nggak ada yang beli nih. Dia kan jual aja bukan kayak jual Avanza, Veloz dan semacam itu, Pak. Yang harga cuma 100-200 juta. Ini mobil harga fantastis. Akhirnya dia bilang, gimana Ustadz, tahun ini nggak kena zakat? Nggak kena zakat. Nggak ada yang beli Ustadz, belum beli setahun ini. Apakah saya wajib keluar zakat perdagangan? Wajib. Se-showroomnya itu berapa? Dihitung. Ferrarinya sekian miliar. Semua jadi 60 M. 60 miliar, keluarkan 2,5%-nya itu. 1,5 miliar zakatnya. Masa sih Ustadz? Iya begitu. Anda orang kaya ini, kaya banget, pakai banget gitu. Tapi Ustadz, saya harus bayar pajaknya juga Ustadz. Pajaknya aja hampir 700 juta. Enggak apa-apa udah. 2,5 miliar Anda keluarkan itu. 2,5 M kurang lebihnya. Ya, saya nggak ada untung. Itulah yang Allah amanahkan kepada kita. Harta ini semuanya amanah, jangan sampai dia menjadi apa? Bumerang bagi kita di akhirat untuk menyiksa kita. Karena di setiap apa yang kita miliki adalah ada apanya? Perintah Allah. Kemudian zakat pertanian. Nah, kalau pertanian ini sih yang paling apa berat nih. Ya. Kalau dia untungnya aja ada nggak sampai 1 ton, padahal katakanlah saya bulatkan menjadi 800 kg tuh. Setiap 800 kg
Itu kalau tak ada hujan, kenanya 10% hadirin. Kalau dia ada biaya solarnya, karena airnya bukan tak ada hujan, biaya solar, biaya pupuk, dan macam-macam, maka bila ada biaya, cukup 5% saja. Ya, biaya keluar gitu ya, maka ini kenanya 5% saja. Coba, seorang petani tanahnya punya sekian sepetak doang, keuntungannya 800 kg, tetap dia wajib mengeluarkan berapa? 5%-nya berapa dari 800 kg? Bantu hitung dong Pak. Nah, sekitar 16 kilo. Masa 16 kilo? Enggak dong. Kalau 10 kilogramnya aja 80. Nah, berarti 40 kilogram dia keluarkan tuh 5%-nya. Gitu. Nah, yang nomor 5-nya ini, zakat profesi itu sebenarnya tidak wajib. Ulama salafus soleh 4 madhab, ya, ini tidak wajib, tapi sunnah. Ya. Silakan, Anda mau keluarkan bagus setiap bulan. Atau untuk mempermudah, Ustadz, uang saya ada 1 miliar. Dari sekarang saya mau cicil setiap bulan. Oke, kita hitung. 1 miliar zakatnya adalah 25 juta. Untuk terpenuhi setiap bulan sampai setahun 25 juta, berarti sebulan dia keluarkan berapa? 25 dipotong 12 bulan, 25 juta. Jadi sebulannya dia cukup mengeluarkan 1,2 kurang lebih. Ringan. Ya, dari bulan apa kemarin habis Ramadan, bulan Syawal 1,2 juta, 1,2 juta. Nanti sampai Ramadan yang akan datang, bukan 1,2 juta ya. 2, kalau 2 juta aja kan udah 24 juta. Ya, berarti 2,100.000. 2.100.000. Setiap bulannya itu dicicil. Itu jadi ringan. Sumpamanya dia tidak mau, dan itu dibolehkan oleh Rasul untuk mencicil bayar zakat yang seperti itu. Ya, makanya tadi yang punya showroom tuh dia zakatnya 1,5 M, tapi kan orang punya bisnis sampai 60 miliar di showroomnya, berarti kan duitnya lebih dari itu, Pak. Ya udah, Bang, mendingan Anda cicil aja tiap bulan. Oke, Ustadz, 1,5 miliar lalu dicicil tuh. Sebulannya jadi 100 juta gitu. Ya, sebulan 100 juta aja udah berapa? Udah sampai bulan Sya'ban lagi kan menuju Ramadan, udah 1,2 M. Nah, tinggal nambah lagi deh. Gitu. Tetap ya hadirin, itu jangan diapakan, jangan dilalaikan, jangan diabaikan. Termasuk Anda semuanya, gaji Anda, dari gaji Anda punya bisnis sampingan, di ATM Anda ada di atas 200 juta, setahunnya kena tuh 2,5%. Harus dikeluarkan. Ya. Ada yang bilang pakai logika, Ustadz, capek-capek saya berbisnis, saya berusaha, saya jualan, saya dagang, capek-capek, panas terik matahari. Masa untuk orang juga? Itulah hukum Allah. Tapi kan orangnya bukan sembarangan, Pak. Orangnya adalah fakir, miskin, dan 8 golongan yang Allah sebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Tetapi memang yang terbaik adalah zakat kita itu kita berikan kepada orang terdekat kita. Ya, itu lebih baik untuk kita perhatikan. Ketimbang Anda berikan zakat yang alokasinya nanti nggak ketahuan ke siapa. Contoh, ada seorang bapak, dia punya keponakan. Keponakan berarti anak saudara kandung dia. Keponakannya cerdas, nggak punya uang untuk kuliah. Ustadz, boleh nggak Ustadz, zakat saya yang setahun ini 25 juta, saya alokasikan untuk bayar kuliahnya keponakan saya? Boleh. Karena keponakan adalah bukan apa? Anak kandung yang wajib dibiayai. Yang tidak boleh, ada jamaah, Pak Ustadz, saya udah bayar zakat tahun ini. Berapa Pak? Lumayan banyak Ustadz. Zakatnya hampir 50 juta. Oh baik. Emang Bapak bayarnya kemana? Ini Ustadz, ini ada surat ininya, kwitansinya. Saya bayar anak saya semester sekian, fakultas kedokteran di Yarsi, 50 juta. Loh, kok bayar zakat kepada bayar kuliah anak Anda? Emang nggak boleh Ustadz? Nggak bisa dong, nggak mau tekor Anda namanya tuh. Ya, sebab anak orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau dia tidak wajib dinafkahi seperti keponakan, sepupu, om, tante, bibi,
Bule, Pak Le, Bude, Pak D. Ada orang-orang tua kita, saudara ayah, saudara ibu kita yang tidak mampu, Anda keluarkan zakatnya kepada mereka, itu lebih baik. Ya. Makanya kalau setiap keluarga besar orang kayanya memperhatikan saudaranya itu, pengentasan kemiskinan bisa cuma dari fikih keluarga saja. Nggak usah jauh-jauh sampai ke sana kemari. Contoh, terahnya Mbah Darmo nih. Dia punya anak 8. Menikah, punya cucu, punya ini, masing-masing ada yang kaya. Nah, orang-orang kayanya itu patungannya aja dari zakatnya. Jadi pemberian zakat bisa juga menjadikan seseorang jadi muzaki, bukan lagi mustahik tahun depannya. Hadirin, ada keluarga besar yang mengalokasikan 100 juta nih uang zakatnya untuk sepupunya yang miskin, keluarganya miskin. Cuma dia diajarin berbisnis. Dari 100 juta dibuatlah modal, berdagang gini gitu sambil diperhatikan. Bisa. Jadi dari keluarga besar aja, dari fikih keluarga, zakat kemiskinan bisa dientaskan. Dan Indonesia kalau proses pengambilan zakat dari orang-orang mampunya dari Sabang sampai Papua secara profesional tuntas Pak masalah kemiskinan. Cuma kan kita belum ada Kementerian Perzakatan. Dulu ada tuh orang yang udah bayar pajak, wacananya gitu ya, orang udah bayar pajak dianggap sudah bayar zakat. Tapi wallah alam prakteknya seperti apa ya, karena kita pun bayar pajak rumah, bayar pajak bumi bangunan, mobil dan macam-macam gitu ya. Baik, nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini diantaranya. Coba kita tampilkan satu hadis saja lagi. Nabi bersabda, ada 3 orang pertama yang dijamin masuk surga. Wah, ini 3 orang pertama nih Pak. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Siapa itu kata Nabi? Yang pertama masuk surga adalah fasyahid, orang mati syahid. Yang kedua wa abdun mamluk, hamba sahaya, budak, ahsan ibadati rabbih, yang dia tetap ibadah kepada Allah, wa nasaha li sayyidih, dan dia tetap memberikan nasihat kepada majikannya kalau majikannya lalai tidak ibadah. Budak. Ya, cuma sekarang tidak ada perbudakan. Yang ketiga, wa'afifun muta'afif du'iyal, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Orang miskin nggak meminta-minta Pak. Ya, dia berusaha sendiri, dia begini gitu. Lalu ini dijamin nih, dia rajin sholat, ibadah, dia nggak minta-minta, keluarganya banyak, maka orang ini termasuk yang masuk surga pertama kali. Berarti miskinnya kayak miskin sahabat, imannya begitu kuat. Sedangkan 3 orang yang pertama kali masuk neraka, yang pertama fa'amirun musallat, pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim, kenapa dia masuk neraka pertama kali? Karena kalau dibuat kebijakan yang menyusahkan rakyatnya, yang nyumpahin tuh 200 juta orang sumpamanya. Dosanya tuh 200 juta orang. Contohnya satu kebijakan. Ya, kemaksiatan dibiarkan merajalela, judi online, perzinaan. Dari kebijakan si penguasa, itu dosa 200 orang kepada si pemimpin itu. Ya, tapi ingat, pemimpin yang soleh mengalahi semua daripada orang yang akan masuk surga, yaitu yang Allah sebutkan, Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Bukhari, 7 orang yang mendapat naungan di mana? Padang mahsyar. Yang pertama disebutkan bukan orang yang rajin sedekah, bukan orang yang rajin tahajud sampai nangis-nangis, bukan orang yang rajin memakmurkan masjid dulu, tapi siapa? Pemimpin yang adil, yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, wadu sarwatin min malin la yu'ti haqqa malih, orang kaya yang enggak keluarin zakat. Ini termasuk pertama, 3 orang yang masuk neraka duluan. Yang ketiga Pak adalah wa faqirun fakhur, orang miskin yang sombong. Ya Allah ya Rabbi, udah nggak punya apa-apa sombong Pak. Kalau yang tadi punya Ferrari sombong mungkin masih wajar gitu ya, tapi tetap sekalipun dia haram sombongnya gitu ya, karena ini juga Ferrari yang kamu miliki adalah sementara aja, bukan milikmu abadi. Ini nggak punya apa-apa sombong Pak. Orang miskin yang sombong ini adalah termasuk orang yang masuk neraka pertama kali dari 3 orang tadi. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya dosa besar yang kelima, yaitu tidak bayar zakat.
Nah, untuk yang nomor 6-nya itu adalah orang yang sengaja tidak puasa Ramadan. Ya, ini secara berurutannya saya bacakan dalam kitabnya Imam Dhahabi. Al-kabirah sadisa, dosa besar ke-6, iftar yaumin min Ramadan bila uzrin. Sengaja tidak puasa Ramadan tanpa uzur. Ayatnya pun jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, wajib puasa. Jadi kalau ada yang tidak puasa, berdosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang tidak puasa hadirin satu hari sengaja, maka dia tidak bisa mengkodok seumur hidup dia kodok. Nih kata Nabi bahwa man aftara yauman min Ramadan, siapa yang membatalkan puasanya satu hari di bulan Ramadan min ghairi uzrin, tanpa uzur, wala marad ataupun tanpa sakit, lam yaqdihi siyamad dahr, tidak akan bisa dia kodok selama seumur hidup, wa in somahu, sekalipun dia puasai. Hadirin, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur ini dosa sangat besar. Bahkan kalau dia melecehkan, alah nggak penting puasa, bikin sakit aja, itu kafir, murtad. Ya, berkaitan dengan pelecehan kepada syariat Allah, makanya Bapak Ibu, kalau ada orang berjenggot panjang, Anda tidak suka dengan orang itu, Anda bilang, awas ada kambing, Anda murtad, hati-hati. Saya tampilkan ayatnya sebentar. Ada wanita bercadar, Pak, Anda tidak suka, sambil melengos Anda bilang, awas ada ninja, Anda murtad, hati-hati dengan syariat Allah. Ini dalilnya. Bahkan bukan hadis lagi itu dalilnya, Al-Quran. Surat At-Taubah pada ayat ke-65, 66. Nih. Qul abillahi wa ayatihi, katakanlah wahai Nabi, apakah kepada syariat Allah, kepada agama Allah, wa ayatihi dan kepada ayat-ayat Allah, wa rasulihi dan kepada sunnah baginda Rasul, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek atau memang mengejek Nabi Muhammad. Lihat tuh Nabi Muhammad nggak tahu malu seumpamanya nikah sama anak kecil umur 9 tahun, itu murtad. Ya. Dan hadirin, karena begini loh, ada seorang non muslim aja memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad. Yang namanya menikah pada zaman dulu, jangankan Nabi Muhammad, ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad, itu para petinggi gereja di Vatikan sana, mereka sudah biasa itu. Karena memang saat itu yang disebut dengan kearifan lokalnya saat itu begitu. Seperti Fransiskus keberapa, Paus keberapa, itu biasa menikahi wanita 8 tahun, 9 tahun. Kenapa kalian mencecar Nabi Muhammad? Kearifannya kayak gitu. Yang sekarang memang nggak bisa seperti itu kearifannya gitu loh. Itu ada loh orang non muslim pemahamannya sebagus itu. Seperti wanita dari Kalimantan, Pak, masuk Islam, ditanya, Mbak kenapa masuk Islam? Karena saya tanya sama pendeta saya, Pak Pendeta, kenapa sih dalam Injil cetakan tahun sekian kok beda-beda sih? Kata pendetanya, Mbak, kalau Anda mau kitab suci yang orisinil, nggak ada perubahan, cuma satu, Al-Quran. Dia masuk Islam dengan pengakuan pendetanya tuh. Lalu kita tanya, kalau pendetanya gimana Mbak? Udah login belum? Nggak tahu, dirahasiakan itu. Dianya masuk Islam. Dan menjadi penggerak mu'alaf di mana? Di negeri seberang sana. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah. Jadi orang yang mengolok-olok ayat Allah, apa kata Allah ayat ke-66-nya? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, kamu kafir setelah beriman. Jadi jangan seperti itu. Kalau dia tidak puasanya bilang, nggak perlu tuh puasa, bikin capek aja, bikin kinerja seseorang jadi lemah, itu bisa murtad. Baik. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, orang yang puasanya tidak puasa tanpa uzur, seperti itu hukumannya. Padahal ada 10 orang yang diizinkan oleh Allah tidak puasa. Pertama, orang sakit. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, wanita hamil. Yang keempat, wanita menyusui. Yang kelima, orang tua renta yang sudah sepuh banget. Yang keenam, anak kecil. Yang ketujuh, wanita haid. Yang kedelapan, wanita nifas. Yang kesembilan, orang gila. Yang kesepuluh, non muslim.
Ya non muslim memang nggak puasa gitu ya. Ini 10 orang diizinkan. Selain itu wajib kodok. Ingat Pak, ini kasus puasa ini saya buru-buru nyampeinnya karena waktunya udah mau habis ya. Hadirin begini loh. Kalau ada di antara kita suami istri baru bertobat 5 tahunan, 10 tahunan sekarang. Ada nih Pak, sepasang suami istri datang ke saya, umur udah 80, 85. Pak Ustadz, kami inget deh Ustadz, kami tuh baru ibadah sholat puasa itu sekitar umur 50-an. Dan kami sama istri itu 30 tahunan nggak puasa. Tapi sekarang gimana Ustadz mau mengkodok? Udah nggak kuat. Bapak Ibu, tetap ada alternatif kewajiban yang lain. Bapak Ibu udah umur 85. Ini seorang dokter bahkan Pak. Sepasang dokter suami istri. Tapi sekarang sudah hijrah. Sudah Masya Allah, sudah menjalankan ibadah. Cuma dia ingat betul. Dia baru sholat itu umur 50-an. Akhirnya saya katakan tetap Bapak wajib mengkodok. Nggak kuat Ustadz. Nah, kalau sudah tidak kuat, tetap wajib bayar fidyah. Oke, kita hitung. 1 tahunnya berarti 30 hari. Kita bulatkan saja. 30 hari. Berarti 1 hari 1 liter. 1 tahunnya wajib keluarkan fidyah 30 liter. Kalau 10 tahunnya berarti berapa? 30 kali 10, 300 liter. Kalau 30 tahun, 900 liter. Boleh dicicil. Itu termasuk jalan terbaik untuk menghapus dosa kita. Kan kalau orang udah nggak kuat puasa, wajibnya apa? Bayar fidyah. Sama memperbanyak deh puasa. Tapi puasa sunnah dia udah nggak kuat. Orang wajibnya juga kuat, ngapain puasa sunnah? Perbanyak sodako dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Demikian hadirin dapat kami sampaikan, ini masih nomor ke-6 ya. Nanti ada nomor ke-7, ke-8 sampai nomor 70. Kekurangan mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan dunia akhirat, kemudahan menjalankan perintah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.